Shalom. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim semuanya, saudara-saudariku dimanapun berada yang mendengar kesaksian saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara-saudariku yang saya kasihi, hari ini saya ingin membawa saudara-saudari di dalam Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudariku yang saya kasihi, istimewa umat Katolik. Saudara-saudariku yang saya kasihi, meskipun kalian semua tidak suka saya bercakap, tidak suka saya memberitahu tentang kebenaran ini, tetapi saya tidak akan berhenti memberitahu kepada saudara-saudari semua. Karena di akhir zaman ini, dunia sudah hendak ditutup sebentar lagi. Semua rahasia-rahasia sedang dibukakan satu per satu kepada kita. Saudara-saudariku yang saya kasihi, meskipun terasa sangat sakit apa yang saya katakan, namun itu juga yang saya rasakan sebagai seorang pengikut Katolik yang lebih dahulu merasakannya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya tahu saya orang yang sangat-sangat berdosa. Dosa saya lebih mirah dari dosa-dosa saudara-saudari semua. Saya adalah tanah liat yang dibuat oleh Allah. Saya sungguh berdosa dengan pikiran, dengan mata, dengan perbuatan, kelalaian saya. Terlebih hati dan pemikiran saya. Saya adalah orang yang sangat hina, sangat berdosa. Namun begitu saudara-saudariku yang saya kasihi, Tuhan tidak memandang itu semua terhadap saya. Bila Allah berkenan untuk mengguna saya, meskipun saya ini orang yang berdosa, saya mengucap syukur, beribu-ribu kali syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, karena menggunakan mulut saya, meskipun apa yang saya katakan ini menyakiti hati saudara-saudariku Katolik. Namun di akhir zaman ini semuanya harus kita terima dengan penuh kerendahan hati, pentobatan, sesalan, dan tidak mengulang-ulangi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Itu juga yang terjadi pada saya. Bila Tuhan memberitahu saya bahwa yang saya lakukan itu menyakiti hatinya, melukai hatinya, dan saya sungguh-sungguh berdosa di hadapannya dan sesama manusia. Saya berusaha dengan serendah-rendahnya hati saya di hadapan Allah. Allah kasihanilah saya, dan saya mau mengubah hidup saya supaya saya tidak merindui lagi dosa-dosa lama saya. Saudara-saudariku, kenapa saya membawa saudara-saudari di dalam petikan ini? Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu.
Selama sepanjang kehidupan saya melihat ataupun saya membaca ke-10 firman ini, tapi saya tidak pernah mengerti tentang ini. Pada 20 hari bulan 3 2024 sekitar jam 7.30 pagi, ketika saya sedang duduk membaca firman Tuhan, tiba-tiba saya disadarkan bahwa saya selama ini telah melakukan dosa yang tanpa saya sadari. Dosa itu adalah menjadi saksi dusta. Saudara-saudariku, umat-umat Katolik di seluruh dunia, tidak kira siapapun mereka itu, adalah saksi-saksi dusta bagi Allah dan sesama. Kenapa saya berani berkata di dalam firman, jangan bersaksi dusta sesamamu, tetapi kita berbuat juga. Saksi dusta yang dimaksudkan di sini, jangan bersaksi dusta sesamamu, bukan sahaja sesama manusia, yang istimewanya kepada Allah Tuhan, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberitahu saya bahwa selama ini dosa yang saya pertanyakan sekian lama, sejak saya berada di konven dulu, selalu saya mendengar perkataan itu. Berdoalah, berdoalah, mintalah kepada Tuhan Yesus supaya memperingatkan kepadamu dosa terbesarmu. Itu selalu berulang-ulang di dalam hati saya. Dan saya berdoa juga, Tuhan Yesus kasih ingat saya apa dosa saya yang sudah saya lakukan, yang saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Hari ini 20 hari bulan saya dibagi tahu dan mengingatkan saya semula tentang perkataan-perkataan itu yang selalu ada di hati saya. Rupa-rupanya selama 50 tahun saya hidup sebagai seorang Katolik. Saya adalah saksi dusta itu. Dosa saya adalah menjadi saksi dusta. Kenapa saudara-saudari saya menjadi saksi dusta dan semua umat-umat Katolik itu adalah saksi-saksi dusta? Saya tahu kalian semua marah, benci terhadap saya. Saya tidak pernah benci dan saya tidak pernah merasa benci kepada kalian semua. Malah saya mengasihi kalian, saya mencintai kalian seperti mana yang saya alami selama ini. Karena saya buta tuli telanjang di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudari juga buta tuli telanjang di hadapan Tuhan seperti saya, umat Katolik yang hanya ikut dengan aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh manusia, sesama manusia. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kenapa saya katakan umat Katolik itu adalah saksi-saksi dusta? Karena menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang bukan ajaran dari Allah sendiri, yang tidak pernah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diajar oleh seorang manusia yang menggelarkan dirinya sebagai Bapa Kudus. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah saksi-saksi dusta itu. Karena menyampaikan, memberitahu, mengabarkan kepada orang lain. Kita harus berdoa rasuli, kita harus berdoa kerahiman, kita harus berdoa untuk orang mati supaya orang mati itu selamat
Dan bila orang mati itu selamat masuk di surga, mereka akan mendoakan kita supaya kita juga selamat. Semuanya itu dusta, dusta. Kita menjadi saksi dusta. Saudara-saudariku Katolik, tidak kira siapapun mereka itu saat ini, waktu ini. Dunia sudah mau ditutup. Dunia sudah mau ditutup. Saya minta kepada saudara-saudariku Katolik yang di luar sana, pada malam Paskah, pergilah kamu ke gereja. Di mana saja gereja-gereja yang ada bisop atau padri yang memberi misa. Jangan bermain-main, dengar apa yang dikata oleh padri atau bisop yang memberi misa pada malam itu. Dengar dengan baik-baik. Kamu paham atau tidak paham apa yang dimulakan oleh paus itu sendiri, ataupun oleh bisop, ataupun oleh padre di gereja-gereja besar pada malam Paskah. Kamu datang di sana, kamu pasang telinga, kamu dengar sewaktu misa mau dimulakan dari di luar masuk di dalam. Kamu dengar apa yang didoakan di situ. Kamu mengerti atau tidak? Kalau kamu tidak mengerti, itu namanya iman-iman kamu, kalian semua itu adalah iman-iman ikut-ikutan. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kalau kalian semua, kamu semua tidak mengerti apa itu padre ataupun itu bisop katakan semasa pembakaran dupa itu, kalau kalian semua tidak mengerti, berarti iman kalian semua hanya ikut-ikutan dan sebagai saksi-saksi dusta kepada dunia. Saudara-saudariku yang saya kasihi, karena perkara itu juga pernah saya tanyakan kepada seorang sister. Sister, apa yang dikatakan oleh bisop semasa misa malam Paskah itu, semasa dupa dibakar, semasa dupa itu sedang digoyang kehadapan kalian, dan selepas itu mengelilingi umat. Saudara-saudariku yang saya kasihi, apa yang dibagi jawaban kepada sister, kepada saya? Kita tidak mengerti bahasa itu karena bahasa itu Latin. Jadi betapa bodohnya saya selama itu. Saya pergi ke gereja dan saya mendengar, tapi saya tidak mengerti apa yang sedang diperkatakan oleh bisop atau padri pada malam Paskah itu. Oleh itu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia sudah mau ditutup. Dunia sudah mau ditutup. Dan sebentar lagi dunia menjadi gelap gelita. Oleh itu, apapun yang saudara-saudari saya katakan terhadap saya, kalian membenci saya, kalian menghina saya tidak sakit hati dan saya tidak merasa marah, karena itu semua pernah saya lakukan terhadap saudara-saudara saya juga. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya mohon, pergilah ke gereja-gereja pada malam Paskah ini, di ujung bulan ini. Kamu dengar dengan telinga kamu sendiri apa yang padre atau bisop itu doakan semasa masuk sejak misa itu, di mana dupa sedang dibakar dan padri itu sedang bernyanyi. Kamu dengar sendiri apa yang dia sebut di situ. Kalau kalian semua tidak mengerti, berarti kalian hanya ikut-ikutan jadi saksi-saksi dusta kepada dunia, seperti saya juga. Saya mohon saudara-saudari, silakan pergilah ke gereja. Pergilah, mungkin ini adalah peluang keemasan bagi saudara-saudari datang ke gereja sebagai manusia di depan sesama manusia, manusia di hadapan Allah.
mungkin peluang-peluang seperti ini tidak akan berulang lagi. Dan masanya kita untuk membuka hati dan pemikiran kita. Apa yang benar, itulah yang benar meskipun menyakiti hati dan pemikiran kita. Tetapi itu semua harus kita terima. Daripada kita merasa bahagia di dunia ini, tapi jiwa roh kita menderita tidak pernah berakhir dengan penyiksaan api neraka. Saudara-saudariku yang saya kasihi, sekali lagi saya katakan, saya bukan orang kudus, saya bukan orang yang baik, saya orang yang berdosa, debu tanah. Oleh itu, saudara-saudariku, saya mohon agar saudara-saudari mendengar perkataan saya, karena saya juga manusia tanah seperti saudara-saudari. Hanya saya mengizinkan, saya mau menjadi anak Allah dengan serendah-rendah hati saya, dengan penuh pentobatan, penuh penyesalan apa yang pernah saya lakukan. Jadi saya tidak ingin kembali seperti dulu, dan saya tidak ingin jadi saksi-saksi dusta itu dengan menyatakan kepada saudara-saudari, berdoa Razali, berdoa kerahiman di depan gambar-gambar, di depan patung-patung, berdoa kepada Sang Tisangto, ataupun banyak lagi doa yang lain yang harus didoakan, sehingga membuatkan saya hampir tidak pernah membaca firman Tuhan. Dan dikatakan juga jangan baca firman Alkitab itu tidak mengikuti jadwal, tidak mengikut apa yang sudah ditetapkan, nanti kamu jadi gila. Itu semua tipu, itu semua adalah dusta. Firman Tuhan itu harus dibaca. Bagaimana kita hidup tanpa firman itu? Karena dengan firman itulah kita hidup. Dengan firman itulah yang mengalir di dalam hidung kita, dalam badan kita. Saudara-saudariku, sekali lagi saya mohon, pergilah ke gereja-gereja, dengar sendiri apa yang dikatakan oleh padri ataupun bishop semasa malam Paskah. Kamu dengar, kalian dengar. Kalau kalian mengerti, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jika saudara-saudari tidak mengerti, carilah artinya dan bertanyalah kepada orang-orang yang mengerti tentang perkataan itu. Benar atau tidak, kita adalah saksi-saksi dusta. Bila kita tidak mengerti sesuatu itu, tapi kita mengimaninya. Kalau kita tidak tahu itu benar atau tidak benar, tapi kita mengikutinya, sedangkan yang benar kita ketepikan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah yang Maha Kuasa.